warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nuri to with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 muatan SBDP. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pengertian interval nada. Tangan nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada, yaitu seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ada 7 yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Dan jarak antar nada tersebut disebut dengan interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain. Sebagai contoh interval nada pada tangga nada diatonik mayor, yaitu jaraknya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Interval tersebut digunakan pada nada C mayor. Antara nada ada yang berjarak 1 nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Dalam sistem tangga nada diatonik terdapat 5 nada yang berjarak 1 dan 2 nada yang berjarak setengah. Nada dasar dalam tangga nada diatonis mayor yang natural adalah nada C. Ya, seperti ini contohnya. Nah, jarak nada C ke D itu bernilai 1, sedangkan nada E ke F berjarak dan nada B ke C bernilai setengah. Ya, bisa dilihat di sini tadi itu ada 5 nada yang berjarak 1 dan 2 nada yang berjarak setengah. Bisa dilihat di sini ya, ini tuh nada C. Ini nada C, nih ya, nada C. Jadi dari C ke D itu 1, D ke E itu 1, lalu F ke G 1, G ke A 1, dan A ke B 1. Dan sedangkan jarak dari E ke F dan B ke C itu jaraknya adalah nilainya setengah. Ya, ini nada diatonik tadi. Nah, nilai tersebut didapat berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika. Nah, sekarang perhatikan gambar pianika tersebut. Ya, keterangannya itu adalah jarak antara tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada. Tuts itu adalah tombol atau ini yang bisa dipencet pada alat musik pianika. Yang ada di sini itu namanya adalah tuts. Yang dipencet itu ya. Nah, jarak dari tuts putih, kita ambil contoh nada C ya, ini nada C ini. Jarak tuts putih ke tuts hitam yang di atas adalah bernilai setengah nada. Nah, jarak dari tuts putih ke tuts putih lagi bernilai setengah nada juga. Nah, kalau tuts putih ke tuts putih itu ada di tadi ya, EF, terus dan BC. Nih, BC yang ada di sini juga sama. Itu bernilai setengah nih. BC yang di sini juga bernilai setengah. Nah, BC. Pokoknya setiap BC itu nilainya adalah setengah. Ya, nih BC dari sini ke sini setengah. Lalu ini juga ini setengah. Ini setengah juga. Pokoknya kalau dari tuts putih berarti dia nilainya setengah. Nah, jarak dari tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam bernilai 1 nada. Nah, seperti yang lain nih, tuts putih nih, ini tuts putih ke tuts putih yang sini, C ke D misalnya, tapi dibatasi oleh tuts hitam yang ada di atas. Itu nilainya 1 nada.
Bisa kelihatan ya bedanya. Selanjutnya nama-nama dalam interval nada. Yang pertama ada prim. Langkahnya adalah 1-1, jarak nadanya 0. Nah, keterangannya interval dari nada 1 ke nada yang sama. Nih, misalnya nih, contohnya dari do ke do. D itu jarak nadanya 0 karena nadanya sama-sama do. Itu namanya adalah prim. Lalu yang kedua ada second. Second itu langkahnya 1-2, jarak nadanya 1. Keterangannya interval dari nada 1 ke nada kedua dibatasi atau di bawahnya. Di atas atau di bawahnya. Jadi contohnya do ke re ke mi ke re, itu jaraknya adalah 1, namanya second. Lalu yang ketiga ada third. Third itu jaraknya 1-3. Jarak nadanya 2, itu interval dari nada 1 ke nada 3. Nada ketiga, nada 1 itu do, ke nada 3 mi, itu adalah jaraknya 2 nada. Do ke re 1, re ke mi 1, jadi jaraknya 2. Lalu yang keempat ada quarts. Quarts itu langkahnya 1-4. Jarak nadanya 2,5 karena dari mi ke fa itu nilainya setengah. Ya, interval dari nada 1 ke nada keempat di atasnya. Do ke re ke mi ke fa. Mi ke fa itu nilainya setengah, makanya jarak nadanya 2,5. Selanjutnya yang kedua ada queen. Queen itu langkahnya 1-5, lalu jarak nadanya itu adalah 3,5, keterangannya interval 5 nada. 5 nada do ke re ke mi ke fa ke sol. Ya, karena tadi mi ke fa itu setengah, makanya dia di sini jaraknya adalah 3,5. Lalu ada sect itu dia 1-6, jaraknya adalah 4,5, interval 6 nada. Lalu septim 1-7, jarak nadanya 5,5, interval 7 nada. Dan oktav 1-8, jaraknya itu ada 6 nada jaraknya, interval 8 nada. Bisa dilihat di sini semua 1 kecuali mi ke fa dan si ke do. Makanya dia ada 6, jaraknya 6 nada. Selanjutnya kita lanjut ke subtema 2, itu tentang tari. Yang akan dijelaskan hari ini adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria atau wanita. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah, sedangkan penari wanita biasanya membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara upacara adat daerah setempat. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Dan tari tunggal kreasi baru merupakan hasil perubahan gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Properti yang digunakan pada tari tunggal. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan. Ayo perhatikan properti dalam tari tunggal berikut. Yang pertama ada selendang, kipas, topeng, tombak, payung, dan piring. Masih banyak lagi properti-properti lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya. Selanjutnya, subtema 3, pengertian reklame beserta ciri-cirinya. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain.
Reklame dapat dibedakan berdasarkan tujuan pengadaan, sifat, dan media penyampaian. Selanjutnya ada macam-macam reklame. Yang pertama ada macam reklame berdasarkan tujuan pengadaannya. Ada reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial itu biasanya adalah reklame yang berisi barang, menawarkan barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk komersial, mendapatkan keuntungan. Dan reklame non-komersial itu adalah reklame yang isinya ajakan atau layanan masyarakat. Selanjutnya ada reklame berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat itu ada reklame peringatan, reklame permintaan, dan reklame penerangan. Dan yang ketiga ada reklame berdasarkan media penyampaiannya. Reklame berdasarkan media adalah ada reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Selanjutnya macam-macam reklame secara visual, yaitu ada pertama iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Ini termasuk dengan reklame komersial. Contohnya iklan pada surat kabar dan televisi. Yang kedua ada spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Seperti ini contohnya, di sini ada spanduk, jagalah kebersihan di sekitarmu. Buanglah sampah di tempat sampah. Selanjutnya ada poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya ditempel di tempat umum. Selanjutnya ada brosur. Brosur berbentuk selembaran kertas, biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Selanjutnya ada embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Ya, bisa dilihat di sini contohnya, yaitu informasi berat atau informasi penyimpanan, komposisi, itu namanya embalase. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut ya, seperti yang tadi Miss Dia bilang, ada komposisi makanannya, ada gizinya, dan lain-lain. Lalu ada baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Jadi kalau spanduk tadi dia kain, biasanya kalau spanduk itu cukup pakai tali. Tapi kalau baliho ini lebih besar lagi. Lebih besar lagi ini biasanya dia disanggahnya oleh menggunakan tiang. Nah, selanjutnya ada katalog. Katalog adalah selebaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Nah, seperti ini contoh katalog. Katalog itu biasanya dia juga komersial. Komersial itu berarti berisi tentang promosi barang atau penjualan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.